Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu, biasa dipanggil Putri. Saya dari kelas akuntansi kelas sore, tepatnya di Unisbank Semarang. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Audit Sumber Daya Manusia. Yang pertama, audit sumber daya manusia dimulai dari pengertiannya. Audit SDM merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Walaupun secara khusus, audit ini dilakukan pada Departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen SDM pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Lalu, audit SDM membantu perusahaan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara yang pertama, menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktik kebijakan dan pengelolaan SDM. Yang ketiga, melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Keempat, nilai biaya dan manfaat praktik-praktik SDM. Yang kelima, menilai hubungan SDM dengan manajemen dan cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM. Dan yang terakhir, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Selanjutnya, dengan tujuan audit SDM. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dan dilakukannya audit tersebut antara lain: pertama, menilai efektivitas dan fungsi SDM. Lalu menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Selanjutnya, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Lalu mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Lalu, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Selanjutnya, manfaat audit SDM. Beberapa manfaat dari audit SDM antara lain: yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Selanjutnya, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Lalu, meningkatkan keinginan untuk merubah dalam Departemen SDM dan memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Lalu, dengan pendekatan audit SDM. Yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Hal ini audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankannya aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajer di setiap tingkat berkewajiban
untuk menaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap ketenaga kerja dan pemerintah sebagai pihak pemberi kerja serta hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada perusahaan dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis sehingga tujuan karyawan dan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Lalu perusahaan harus mampu membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang secara internal diterapkan pada perusahaan tersebut dengan tetap menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan sering menjadi sorotan audit. Di samping ini, yang tidak kalah pentingnya perlu diaudit adalah bagaimana karyawan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara profesional dalam kerangka aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Lalu yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Semakin pentingnya arti produktivitas karyawan bagi perusahaan, menjadikan manajemen puncak memberikan perhatian yang lebih baik kepada Departemen SDM. Produktivitas berasal dari kelompok karyawan yang bertantang diperdayakan, mempunyai semangat dan dihargai. Membuat setiap orang sebagai bagian dari setiap langkah yang diambil dan memperbolehkannya berpendapat atau memiliki peran dalam keberhasilan perusahaan merupakan sumber peningkatan produktivitas yang sangat berarti bagi perusahaan. Manajer SDM sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitasnya karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keselarasan tujuan Departemen SDM mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen SDM. Adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Samping itu, hal ini juga dapat menghindari berbagai benturan antar bagian yang ada, yang dipicu oleh kebutuhan jangka pendek yang masing-masing bagian berdasarkan ego sektoral masing-masing. Pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaiannya menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Tren yang berkembang saat ini, di mana SDM adalah sumber kekuatan bersaing perusahaan, menantang manajer SDM untuk berinovasi dalam menciptakan model pengelolaan SDM yang tepat, sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing, menuntut adanya program pengelolaan SDM yang secara optimal memberikan ruang dan waktu terhadap keterlibatan SDM dalam keberhasilan perusahaan. Pemberdayaan SDM dapat diwujudkan dalam berbagai program yang memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi karyawan untuk berpartisipasi dan mengambil peran dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus secara periodik melakukan evaluasi terhadap program-program dalam proses SDM-nya untuk menilai apakah program yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesesuaian dan dukungan program atau aktivitas SDM terhadap strategi pencapaian tujuan perusahaan menjadi sorotan yang penting dalam audit SDM. Yang ketiga, mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program SDM yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkannya sebelumnya. Di samping ukuran-ukuran keberhasilan
Penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuannya, fungsi SDM menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Apakah program yang ditetapkan tersebut telah terlaksana secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya? Atau audit SDM melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakannya pada perusahaan. Penilaian ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Dari hasil audit akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya, dan bagaimana tindak lanjut atau rencana perbaikan yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program tersebut. Dalam pelaksanaan audit, masing-masing pendekatan ini tidak berdiri sendiri, tapi lebih kepada kombinasi dari ketiganya untuk mendapatkan hasil audit yang secara optimal dan membantu manajemen dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Penekanan pada salah satu pendekatan dimungkinkan bergantung pada tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Selanjutnya, beberapa pendekatan audit SDM. Yang pertama, pendekatan komparatif. Tim audit sumber daya manusia membandingkan perusahaan atau divisi dengan perusahaan atau divisi lainnya guna menyingkap bidang-bidang yang berkinerja buruk. Pendekatan ini lazimnya digunakan untuk membandingkannya hasil-hasil aktivitas atau program sumber daya manusia spesifik. Pendekatan ini membantu mendeteksi bidang-bidang yang membutuhkan pembenaran. Yang kedua, pendekatan otoritas pihak luar. Tim audit sumber daya manusia bergantung pada keahlian-keahlian konsultan dari luar atau temuan-temuan riset yang dipublikasikan sebagai suatu standar terhadapnya. Aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia yang dievaluasi konsultan ataupun temuan-temuan riset dapat membantu mendiagnosis penyebab masalah-masalah yang timbul. Yang ketiga, pendekatan statistika. Dari catatan-catatan yang ada, tim audit sumber daya manusia menghasilkan standar-standar statistikal terhadapnya. Aktivitas-aktivitas dan program-program sumber daya manusia dievaluasi. Dengan standar matematis ini, tim audit dapat menemukan kesalahan-kesalahan pada saat kesalahan-kesalahan tersebut masih kecil berupa data yang dikumpulkan per tahun, metode kuantitas seperti regresi, memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif sehingga satu variabel dapat diprediksikan dari variabel lainnya. Yang kedua, korelasi, mengukur tingkat asosiasi yang ada antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, diskriminan, mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan antara dua atau lebih kelompok dalam suatu populasi. Selanjutnya, pendekatan kepatuhan. Dengan mengambil sampel elemen-elemen sistem informasi sumber daya manusia, tim audit mencari penyimpangan-penyimpangan dari berbagai peraturan, kebijakan, serta prosedur-prosedur perusahaan melalui upaya-upaya pencarian fakta. Tim audit dapat menemukan apakah terdapat kepatuhan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan. Selanjutnya, pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Pada saat menekankan manajemen berdasarkan tujuan, digunakan terhadap bidang-bidang sumber daya manusia. Tim audit dapat membandingkan hasil-hasil aktual dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan. Bidang-bidang berkinerja buruk dapat dideteksi dan dilaporkan. Selanjutnya, langkah-langkah audit. Secara umum ada 5 tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen dan audit SDM. Mengacu pada tahapan ini dalam pelaksanaannya. Langkah tersebut meliputi yang pertama audit pendahuluan, yang kedua review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM,
audit lanjutan, pelaporan, dan tindak lanjut. Yang pertama, audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas SDM yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara atau tentatif audit objektif. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan atau kecurigaan auditor. Untuk mendapatkan jawaban ini, auditor menerapkan prosedur audit yang telah ditetapkan. Audit keuangan memiliki tujuan audit yang sudah jelas, yaitu bukti-bukti transaksi dan laporan keuangan yang disebut audit T. Sementara tujuan audit dalam audit SDM harus dirumuskan terlebih dahulu dalam melakukan suatu survei awal untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit, serta masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keberhasilan perluasan di masa depan. Tujuan audit ini merupakan hal yang sangat penting dalam audit SDM karena tujuan audit ini yang mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut. Ketepatan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit mencapai tujuannya. Tujuan audit ini terdiri dari 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Yang pertama, kriteria. Kriteria merupakan standar yang menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi dalam bertindak. Berbagai peraturan, kebijakan, dan ketentuan lain yang ditetapkan perusahaan sebagai pedoman dalam beraktivitas adalah kriteria. Kriteria inilah yang menjadi dasar bagi auditor dalam melakukan penilaian terhadap program atau aktivitas yang diaudit. Kriteria dapat berubah hal sebagai berikut. Pertama, rencana SDM. Yang kedua, berbagai kebijakan dan peraturan tentang SDM. Yang ketiga, tujuan setiap program SDM. Yang keempat, standar operation procedure yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keenam, standar evaluasi ukuran kinerja yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketujuh, peraturan pemerintah. Yang kedelapan, standar atau norma yang merupakan best practice yang diterapkan oleh perusahaan sejenis dalam bidang SDM yang digunakan sebagai acuan. Yang kesembilan, kriteria lain yang mungkin untuk diterapkan. Selanjutnya, penyebab. Penyebab merupakan pelaksanaan program-program SDM dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi SDM yang ada saat ini. Penyebab ini ada yang bersifat positif, di mana aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapai atau terlampunya tujuan serta manfaat dari program aktivitas yang dilaksanakan tersebut. Biasanya pemilihan metode, materi, dan tutor yang tepat sehingga program pelatihan karyawan dapat mencapai tujuannya. Penyebab ada juga yang bersifat negatif, di mana aktivitas yang terjadi menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari program atau aktivitas yang dilaksanakannya, atau bahkan perusahaan mengalami kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Sebagai contoh, penetapan kompensasi karyawan yang tidak berdasarkan survei pengupahan menyebabkan tidak tercapainya keadilan internal dan eksternal dalam kompensasi yang diterima karyawan. Berikutnya, akibat. Akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan berdasarkan kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan akibat yang ditimbul dari penyebab negatif akan merugikan perusahaan. Akibat ini ada yang dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Selanjutnya, review terhadap sistem pengendalian manajemen.
Sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, sistem pengendalian ini juga mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam audit SDM, audit harus memahami hal ini terutama yang berkaitan dengan pengelolaan SDM. Beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan adalah yang pertama, tujuan dari program atau aktivitas SDM harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, kualitas dan kuantitas dari SDM yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi dari SDM yang terlibat atau menjadi sasaran dari program atau aktivitas SDM yang dilaksanakannya. Yang ketiga, anggaran program. Yang keempat, pedoman atau metode kinerja persyaratan kualifikasi. Yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Yang keenam, standar kinerja program. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen ini, auditor akan mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi. Dengan demikian, auditor mampu memutuskan apakah tujuan audit sementara yang ditetapkannya pada audit pendahuluan dapat ditingkatkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, atau dengan adanya cukup bukti pendukung terhadap permasalahan yang disoroti auditor yang tertuang dalam tujuan audit sementara, atau diabaikannya karena terjadi sebaliknya. Di samping itu, berdasarkan hasil review ini, auditor dapat mengambil keputusan apakah audit dapat dilanjutkan atau tidak mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam melakukan audit, atau tidak menghadapi keterbatasan akses dalam melaksanakan audit. Selanjutnya, audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi ini merupakan kenyataan real yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program SDM yang ditetapkannya perusahaan. Contoh kondisi dapat berupa rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja rendah, tidak adanya motivasi untuk berpresentasi pada karyawan, tingkat absensi dan perputaran karyawan tinggi, dan sebagainya. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai aktivitas dalam mengelola SDM. Kriteria merupakan berbagai aturan, norma, dan standar sebagai pedoman bertindak bagi seluruh pihak berwenang dalam pengelolaan SDM. Contoh kriteria dapat berupa pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, ketentuan pemberian insentif, aturan disiplin kerja, kompensasi, dan berbagai pedoman lainnya dalam pengelolaan SDM. Penyebab adalah tindakan real dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani SDM yang menyebabkan terjadinya kondisi yang ditemukan auditor. Penyebab dapat berupa penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan seperti tidak dilaksanakannya pelatihan sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan rendah dan berbagai penyebab lainnya. Sementara akibat adalah temuan berupa akibat yang harus dipertanggungjawabkan karena terjadinya perbedaan tindakan real dengan kriteria yang telah ditetapkan. Temuan akibat dapat berupa banyaknya produk cacat, karyawan kurang terampil dalam mengoperasikan mesin, dan berbagai bentuk akibat lainnya. Berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan terjadi merupakan permasalahan yang berdiri sendiri atau saling terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Berkaitan dengan hal ini, auditor harus mengembangkan temuan secara cermat sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan yang terjadi, apa penyebab dari penyimpangan tersebut, apa akibat yang harus ditanggung perusahaan berkaitan dengan terjadinya penyimpangan tersebut,
Dari berbagai kekurangan yang ditemukan, kemudian auditor menyusun suatu rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya, pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit ini harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukannya. Selanjutnya, tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen, tetapi dalam melaksanakannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, ruang lingkup audit. Pelaksanaan audit SDM pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial SDM bagi perusahaan telah dipenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kebutuhan SDM menyangkut besarnya kapasitas SDM yang harus bersedia dalam operasional perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM ini, proses SDM mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, audit SDM mengevaluasi program atau aktivitas SDM secara komprehensif, maka ruang lingkup audit ini meliputi seluruh proses SDM, baik secara parsial atau pada satu bidang program atau aktivitas maupun secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan dari hasil audit, baik dilakukan hanya pada satu departemen divisi maupun pada perusahaan secara keseluruhan. SDM harus dikelola sebagaimana halnya aset yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, pola pikir pemberdayaan karyawan atau employee empowerment harus menjadi dasar dalam pengelolaan SDM ini. Ruang lingkup audit SDM dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen atau pro SDM, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi penempatan. Yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan SDM, meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Selanjutnya, bidang-bidang utama yang dicakup oleh audit atas perolehan SDM. Yang pertama, penyusun staf dan pengembangan. Yang pertama, rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen, ketersediaan calon pelamar, lamaran-lamaran pekerjaan. Yang kedua, seleksi dan penempatan. Rasio-rasio seleksi, prosedur-prosedur seleksi, adanya peluang kerja yang sama. Yang ketiga, pelatihan dan orientasi. Program-program orientasi, tujuan-tujuan pelatihan dan prosedur, tingkat proses belajar. Yang keempat, pengembangan karir. Yang keberhasilan penempatan internal, program perencanaan karir, upaya-upaya pengembangan SDM. Selanjutnya, audit atas perolehan SDM. Yang pertama, perencanaan SDM. Perencanaan SDM ini merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana SDM merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas atau kuantitas dan kualifikasinya yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus secara maksimal
mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntunan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategi perusahaan. Menjadikan SDM sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan SDM sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan SDM sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Berbagai program pemberdayaan memberikan ruang bagi keterlibatan SDM secara penuh dalam strategi pencapaian keberhasilan perusahaan harus dirancang secara tepat dalam perencanaan SDM ini. Tanggung jawab rencana SDM pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM dan Departemen SDM sebagai koordinator yang menangani bidang SDM. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk dianalisis pada Departemen SDM sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen SDM dalam perencanaan ini. Selanjutnya, manfaat perencanaan SDM meliputi: yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang kelima, menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Selanjutnya, audit atas pengelolaan SDM. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan atau involvement secara maksimal peran SDM dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan karyawan atau employee empowerment harus menjadi fokus dalam pengelolaan SDM. Georga dan Weymouth menyatakan, if management is not prepared to give employees control over their activities, freedom to make important decisions, and responsibility for their action forever, they shall put this idea back on the shelf. Pemberdayaan SDM pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar, baik secara pribadi maupun kelompok, dan mengelola pekerjaannya. Dari sudut pandang manajemen, pemberdayaan SDM merupakan proses pemberian kesempatan kepada SDM untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu, jika ditinjau dari sudut karyawan, pemberdayaan SDM merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi SDM kepada perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan, karena pemberdayaan SDM juga secara proporsional memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, pelatihan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan meningkatkan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi SDM-nya, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihannya dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara
Yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, lakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, lakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaannya pelatihan berikutnya. Yang keempat, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap penelitian dalam pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Pusat perhatian dalam pelatihan dan pengembangan SDM adalah bagaimana menjadikan karyawan memahami dan mampu melaksanakan strategi yang telah ditetapkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan menjadikannya pelanggan sebagai fokus dari operasi perusahaan, sebagian besar perusahaan berhasil mendapatkan keunggulan bersaing dengan cara mengarahkan seluruh operasi dan sumber dayanya pada keputusan ke pelanggan dengan memaksimalkan nilai yang diperoleh dari pengorbanan yang dilakukannya. Pada operasi seperti ini, keseluruhan komponen dalam perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kualitas, baik produk, proses operasi maupun pelayanan. Lalu, suatu program pelatihan yang baik harus meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat baik kepada karyawan, perusahaan, dan hubungan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Secara terperinci, manfaat pelatihan dan pengembangan. Ada tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Yang kedua, menurunkan biaya kegagalan produk. Yang ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Yang keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Yang kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang keenam, mencegah timbulnya rasa antisipasi karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan? Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Yang ketiga, validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya? Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada suatu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lain? Lalu, perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, posisi, pemenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur panjang jenjang karir seorang. Pengembangan karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatkan kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Untuk dapat memegang tanggung jawab yang lebih besar tersebut, seorang karyawan harus memiliki kemampuan yang memadai, baik dalam keterampilan dan keahlian yang sifatnya teknis maupun kemampuan manajerial sebagai seorang pengambil keputusan, pola pikir, pemberdayaan dalam pengelolaan SDM, menjadikan perencanaan dan pengembangan karir sebagai hal penting yang harus disediakan baik oleh fungsi SDM maupun oleh karyawan itu sendiri. Fungsi SDM harus secara sadar dan bertanggung jawab membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karir karyawan. Di samping itu, karyawan juga harus secara sadar dan bertanggung jawab mengusahakan sebagai hal yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan pengembangan karirnya. Karena setiap peningkatan
membutuhkan kualifikasi terhadap yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada karir tersebut. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal berikut. Yang pertama, persamaan karir. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang kedua, kepedulian atasan. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik lagi kepada prestasi kerjanya. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, minat karyawan atau employee interest. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Yang kelima, kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda bergantung pada berbagai faktor, antara lain usia kedudukan karyawan yang bersangkutan dan lain-lain. Lalu program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif, seperti perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dalam perencanaan SDM. Perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai dan kebutuhan karyawan. Selanjutnya, penilaian kerja. Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Karena kegagalan produk salah satunya dapat terjadi karena kurangnya cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan orientasi penilaiannya, tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan penilaian yang berorientasi masa lalu dan tujuan penelitian yang berorientasi masa depan. Penilaian kinerja berorientasi masa lalu lebih menekankan pada apa yang tercapai karyawan pada suatu periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja di masa depan. Penilaian kinerja model ini lebih ditujukan untuk mengendalikan perilaku karyawan dengan menggunakan untuk memberikan ganjaran atau hukuman, mengambil keputusan kenaikan gaji dan promosi, serta menempatkan karyawan di posisi yang paling sesuai agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. Sementara itu, penilaian kinerja yang berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan seperti yang pertama, membantu setiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Yang keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Yang kelima, menyiapkan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang SDM. Mengingat begitu pentingnya peran penilaian kinerja di dalam perusahaan, maka suatu program penilaian kerja harus berjalan secara adil dan wajar bagi setiap karyawan serta harus dikelola dengan baik agar secara efektif dan mencapai tujuannya. Selanjutnya, kompensasi dalam jasa. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja. Tujuannya adalah yang pertama, menjalin ikatan kinerja formal antara perusahaan dan karyawan. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan. Yang kelima, meningkatkan disiplin karyawan. Yang keenam, mencegah masuknya serikat bekerja ke dalam perusahaan. Yang ketujuh, menghindari intervensi pemerintah. Berikutnya, keselamatan dan kesehatan kerja. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa yang pertama, kecelakaan kerja. Yang kedua, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Yang ketiga, kehidupan kerja berkualitas rendah. Yang keempat, stres pekerjaan. Yang lima, kelelahan kerja.
Selanjutnya, setelah diketahui penyebabnya, perusahaan dapat menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja, diantaranya yang pertama, pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua, mengendalikan stres dan kelelahan kerja, yang ketiga, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja, yang keempat, menciptakan program kebugaran. Selanjutnya, kepuasan kerja karyawan. Teori mengenai kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, teori ketidakpuasan, yang kedua teori keadilan, yang ketiga teori dua faktor. Faktor-faktor penyebab kepuasan kerja seperti tempat bekerja yang tepat, pembayaran sesuai, organisasi dan manajemen, supervisi yang tepat, pekerjaan tepat. Lalu audit atas penggunaan SDM. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK. Yang pertama, mereka melakukan pemangkir, pelanggaran maupun tindak pidana, mereka mengundurkan diri, terjadi perubahan struktur perusahaan tutup atau pilot, dan tenaga kerja masuk masa pensiun. Selanjutnya, audit atas penggunaan SDM. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK, seperti mereka melakukan mangkir. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.